Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, baik yang sementara beribadah di rumah gereja, yang sementara beribadah di rumah tangga masing-masing, maupun yang sementara mengikuti jalannya ibadah lewat pengeras suara di pagi hari ini. Selamat pagi dan shalom untuk kita semua. Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita memiliki ketergantungan satu sama lain, baik antara sesama manusia maupun antara manusia dan makhluk ciptaan yang lain. Dengan kata lain, manusia itu bergantung dengan sesamanya dalam segala urusan kehidupan setiap hari. Sejak bumi ini diciptakan, saudaraku, Allah telah memberikan tanggung jawab kepada manusia untuk merawat relasi kehidupan dengan sesama, namun juga semua ciptaan Tuhan, teristimewa lingkungan hidupnya. Sadar atau tidak sadar, biasanya hubungan antara manusia dengan alam teristimewa, hubungan antara manusia dengan manusia menjadi rusak. Dan itu diakibatkan karena ego masing-masing pribadi atau kelompok yang begitu kuat. Bisa kita temukan di dalam kehidupan keluarga, bisa kita temukan di dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga bisa kita temukan di dalam kehidupan berjemaat. Dalam kondisi seperti ini, Rasul Paulus hendak menasihati umat agar menghindari ego pribadi atau ego kelompok dengan kepelbagaian karunia dan talenta yang dimiliki. Sebaliknya, Rasul Paulus selalu menekankan agar dengan kepelbagaian karunia dan talenta yang dimiliki itu harus dipakai untuk merawat kehidupan agar saling menghidupkan satu sama yang lain. Rasul Paulus menggunakan metafora banyak anggota tapi satu tubuh. Maksud utamanya bukan kepelbagaian karunia roh dan anggota, melainkan keesaan dalam Kristus. Itulah sebabnya Rasul Paulus memulai dengan pernyataan sentralnya. Tubuh manusia itu satu, sebuah unit yang bekerja, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Tidak ada satu bagian atau organ pun yang dapat berada atau berfungsi di dalam dirinya sendiri yang mengklaim bahwa ia adalah sesuatu yang terpisah dari kesatuan tubuh. Demikian pula Kristus dalam tubuhnya, yaitu jemaat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, baik yang beribadah di rumah gereja, yang sementara beribadah di rumah tangga masing-masing, maupun yang sementara mengikuti jalannya ibadah lewat pengeras suara di pagi hari ini. Apa yang digambarkan oleh Rasul Paulus dalam metafora banyak anggota tapi satu tubuh kini menjadi jelas dalam tanggung jawab pelayanan bersama kita. Saya dan saudara-saudara adalah tubuh Kristus. Dan sama seperti Allah telah menetapkan berbagai fungsi khusus untuk setiap anggota tubuh, demikian pula Allah telah menetapkan berbagai fungsi dalam pelayanan jemaat untuk melayani keseluruhan tubuh Kristus
seperti rasul, nabi, pengajar, gembala, hamba yang dilengkapi dengan berbagai karunia rohani untuk saling melayani, saling menghidupkan satu sama lain dalam persekutuan, baik itu keluarga, baik itu jemaat, maupun baik itu masyarakat. Karunia-karunia yang disebutkan dalam surat ini adalah segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan untuk melayani tubuh Kristus. Dari kebenaran firman Tuhan lewat bacaan Alkitab dan tema mingguan kita saling ketergantungan di antara sesama, maka hal penting yang mau dikatakan lewat pemberitaan firman Tuhan di saat ini adalah bahwa perbedaan atau kemajemukan janganlah dijadikan sebagai ajang konflik perselisihan dan perpecahan antara satu sama yang lain di dalam sebuah persekutuan. Tetapi harus dikelola untuk menjadi kekayaan berharga bagi semua orang. Tidak ada seorang pun yang super yang dapat bekerja dan hidup seorang diri, tapi juga pasti membutuhkan pertolongan dan kerjasama dari orang lain. Dalam konteks persekutuan jemaat kita, saudaraku, kita adalah satu tubuh Kristus. Walaupun banyak anggota, kita adalah satu tubuh Kristus walaupun kita tinggal terpisah satu sama yang lain. Kita adalah satu tubuh Kristus walaupun memiliki pengetahuan dan talenta yang berbeda-beda. Menjadi jemaat yang kuat adalah ketika kita saling menopang. Menjadi jemaat yang kuat adalah ketika kita saling mempersatukan perbedaan-perbedaan yang kita miliki. Menjadi jemaat yang kuat adalah ketika semua talenta dan karunia-karunia yang kita miliki kita pergunakan untuk menjadi satu kekuatan demi membangun jemaat kita ini sebagai tubuh Kristus yang nyata di bumi ini. Menjadi persekutuan jemaat yang kuat adalah ketika kita saling topang menopang di dalam doa. Menjadi jemaat yang kuat adalah ketika kita bisa memberikan diri kita untuk dinasihati. Memberikan diri kita untuk saling menasihati satu sama yang lain. Dengan kelebihan-kelebihan, dengan talenta-talenta yang kita miliki. Kita adalah sebuah tubuh Kristus yang nyata di dunia ini. Dan di dalam perjalanan kehidupan berjemaat kita, begitu banyak pergumulan-pergumulan yang harus kita gumuli bersama. Tanggung jawab pelayanan bersama kita di dalam jemaat ini begitu berat. Dan oleh karena itu, kita harus membangun persekutuan yang kokoh dan kuat. Kita menghindari akan egoisme pribadi, egoisme kelompok yang ada pada kita. Jemaat kita ini kalaupun kecil di mata manusia, tetapi kita begitu luar biasa di hadapan Tuhan. Karena kita memiliki begitu banyak talenta. Bapak Ibu warga jemaat di Air Manis ini punya begitu banyak kelebihan dan talenta. Punya karunia. Dan oleh karena itu saya mengajak kita semuanya untuk menjadikan kekuatan-kekuatan, talenta-talenta, karunia-karunia, kelebihan-kelebihan yang kita miliki
dipersatukan menjadi sebuah kekuatan yang kuat untuk saling menghidupkan satu sama yang lain. Jemaat kita ini kecil, tetapi kalau kita kuat di dalam persekutuan, kita mengumpulkan semua kekuatan dan talenta yang kita miliki, maka seberat apapun beban yang kita pikul pasti akan menjadi ringan bersama Tuhan Yesus. Mari kita membangun jemaat kita ini dengan saling melengkapi satu sama yang lain, Bapak Ibu. Saya akan menjadi kuat jika mendapat kekuatan dari Anda. Begitu pula sebaliknya, apa yang Anda miliki akan terlihat menjadi sempurna jika disempurnakan dengan apa yang saya miliki. Tuhan Yesus memberkati beta dan Bapak Ibu semua dimanapun berada. Mari kita berdoa, semoga ketong cepat mengakhiri ya, semua pergumulan berat yang sementara ya, ketong jalani ini. Mari ketong berdoa agar Tuhan Yesus menyatakan kuasa dan kehebatannya untuk memusnahkan virus yang sementara melanda ini, agar kita kembali berjumpa, kita kembali bersatu dengan talenta-talenta yang kita miliki untuk membangun jemaat air manis ini ke depan. Tuhan Yesus tetap akan menyertai Bapak Ibu di setiap waktu dimanapun Bapak Ibu berada. Kalaupun kotong tidak berjumpa satu sama yang lain, tapi beta percaya sungguh bahwa sukacita dan berkat yang berlimpah-limpah itu selalu menjadi bagian pusaka kehidupan kita semua. Tuhan Yesus sayang beta dan Bapak Ibu. Amin.